Melanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadbir wa naf'a wa intifaq wa ibadah wa istifadah wa rahat ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtilah wa huda wa mardatihi wa qurbihi wa nawatihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita mengenai pentingnya menghilangkan kendala-kendala dari luar yang bisa menghalangi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah kita bahas. Di pertama, salah satu kendala itu adalah masalah rezeki dan tuntutan nafsu terhadap nafkah rezeki, nafkah hidup tersebut. Nah, Imam Ghazali memberikan dua alasan kenapa kita harus mematahkan kendala yang melewati kendala tuntutan nafsu terhadap rezeki ini. Di antaranya yang pertama, karena mereka yang dirinya itu selalu memikirkan masalah nafkah, disibukkan hatinya memikirkan masalah nafkah atau penghasilan, maka otomatis dia tidak akan mampu mengosongkan hatinya untuk beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya garis bawahi, yang dimaksud oleh Imam Ghazali di sini bukan melarang seseorang untuk mencari nafkah, tapi melarang seseorang memenuhi hatinya, menyibukkan hatinya, dan menyibukkan seluruh hidupnya hanya untuk perkara nafkah saja, padahal inti dari diciptakannya dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bumi ini sebetulnya untuk beribadah, sujud, menyembah, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perkara nafkah ini perkara yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud di dalam bahasan ini adalah kendala mengapa seseorang itu bisa terputus dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dia tidak mengatasi kendala tuntutan nafsunya untuk selalu ingin meraup rezeki dunia ini dipenuhi ketamakan di dalam dirinya. Nah, Imam Ghazali kemudian menjelaskan salah satunya cara untuk menghindari kendala ini diantaranya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita bahas ya. Ini refresh sedikit supaya nyambung lagi karena kita sudah terlalu lama di sini. Salah satu cara supaya kita ini bisa melewati kendala tuntutan nafsu ini terhadap rezeki. Maksudnya tuntutan nafsu di sini takut tidak punya nafkah di dalam hidup, bersandar hidupnya kepada saldo yang ada di rekeningnya, bersandar hidupnya kepada tuntutan pekerjaan. Nah, salah satu menghindari cara ini supaya hati kita ini melewati kendala ini, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertawakal kepada Allah, bagaimana orang bertawakal kepada Allah? Orang yang bertawakal kepada Allah itu percaya kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersandar kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal ini orang yang merdeka. Orang yang merdeka hidup di dunia ini adalah orang yang bertawakal. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan, dia mendengar dari gurunya, orang yang merdeka di dunia ini ada dua orang. Yang terakhir pembahasan
dan dunia ini tunduk di bawah kakinya. Dia bisa keliling ke segala tempat bebas, tidak terkungkung di satu tempat, tidak terkungkung, tidak sedih, tidak merasa dirinya terpojok, tidak merasa dirinya lemah. Ya dia harus punya salah satu dari dua sifat ini. Yang pertama dia nekat. Kalau dia nekat dia bisa kemana-mana. Atau dia itu termasuk orang yang kalau nekat itu yang konotasinya negatif. Yang negatif. Dia kemudian memberi contoh. Kalau kita lihat orang-orang yang berhasil di dunia ini, masalah dunia ini kata Imam Ghazali, saya belum bahas masalah akhirat. Orang-orang yang berhasil di dunia ini, orang yang lemah, dia tidak akan kemana, dia sudah tinggal di rumahnya sampai mati dari kamarnya ke tengah rumah, dari tengah rumah ke kantor, dari kantor kembali lagi ke kamar, itu sudah sampai mati dia. Ini kita bahas dunia ya, kata Imam Ghazali. Kita bahas dunia ya. Orang yang tidak nekat, tidak berani spekulasi, ya sudah hidupnya kan seperti itu terus sampai dia mati. Orang-orang yang nekat, kalau kita lihat sejarah dunia, umpamanya raja-raja yang besar, yang menguasai banyak tempat, kata Imam Ghazali, itu raja-raja yang nekat. Kalau raja-raja yang tidak nekat, ya sudah tempatnya kerajaan cuma segitu aja, tidak berani memperluas sayapnya. Kalau yang nekat, ayo tempur sana, tempur sini, kerajaannya pasti akan luas, kata Imam Ghazali. Kemudian pedagang yang hebat, yang populer, kata Imam Ghazali, pedagang yang nekat, yang berani spekulasi. Ya mereka itu yang pergi ke segala tempat, mengarungi lautan, dia taruh saham di mana-mana. Nekat ya. Zaman sekarang, kalau zaman sekarang naik pesawat dari satu tempat ke tempat yang lain, meluaskan sayap perdagangannya, gagal, dia buat lagi, dia bentuk lagi di sebelah sana, dia bentuk sebelah sini, nekat ya. Berani berspekulasi, berhasil. Pedagang-pedagang yang berhasil itu pedagang-pedagang yang punya adrenalin tinggi, yang berani dia spekulasi. Tapi kata Imam Ghazali, kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu suki itu orang yang kerjanya cuma di kios, di toko. Ya sudah, kamu seumur hidup jalan ke kios kamu, buka kios, duduk di situ, pulang lagi tutup, ya sudah. Yang dapat kamu seperti itu. Nggak mungkin kamu jadi orang besar, kata Imam Ghazali. Kamu kerjaannya dari rumah kamu ke kios, dari kios kembali ke rumah mau jadi orang hebat, nggak mungkin. Sudah jalan mimpi, ya sudah kamu rela aja hidup seperti itu. Nah, kata Imam Ghazali, ini masalah dunia. Ini yang saya bahas ini cuma contoh dunia, baru contoh dunia. Orang-orang yang di dunia ini yang berhasil, yang dikenal oleh orang-orang di dunia spekulasi. Nah, sekarang ini pembahasan kita. Wa amma abnaul akhir. Halaman 196. Sedangkan anak-anak akhirat, maksudnya anak-anak akhirat ini memang orang yang berkecimpung di dalam akhirat. Sama seperti itu. Kalau kamu mau meraih titel konglomerat akhirat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, ya kamu harus terbebas dari rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini maksudnya bukan nekat, tapi yang ini maksudnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang anak-anak akhirat itu, dia tidak mungkin nekat gegabah, tapi dia ini penuh dengan perhitungan. Cuma dia tidak boleh bersandar kepada perhitungannya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus membebaskan pikirannya dari lintasan-lintasan ilusi yang melumpuhkan dia. Manusia ini sebetulnya yang memenjarakan manusia itu dirinya sendiri. Dunia ini tidak memenjarakan manusia.
Yang memenjarakan manusia itu adalah dirinya sendiri, pikirannya sendiri, tabiatnya itu memenjarakan dirinya sendiri. Dan bisikan-bisikan setan itu juga memenjarakan manusia. Setan yaitu umur faktor. Kata Allah, setan itu menjanjikan kefakiran kepada kamu. Tapi kan setan ini cuma bisa membisikkan saja. Bisikan setan ini tidak ada pengaruhnya kalau kita itu sudah terbebas dari ilusi yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita masih terjajah oleh ilusi-ilusi yang ada di dalam pikiran kita, maka kita ini di segala tempat dan waktu menjadi orang yang terkungkung, tidak bebas. Walaupun kita ditaruh di tempat yang di padang yang luas, yang indah, tapi kalau kita dijajah oleh pikiran kita sendiri, ya kita orang yang tidak bebas. Ya sumpah, ya berpikir yang aneh-aneh, ketakutan masalahnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Coba kita kalau duduk santai begitu ya, minum teh, asyik sama teman-teman gitu, tiba-tiba ada orang yang berbisik kepada kita, ini 4 bulan lagi ekonomi akan hancur. Umpamanya ekonomi akan terjadi besar-besaran, orang yang bangkrut, orang masuk ke kepala kita. Kemudian kita tahu rasanya kan itu tidak, duduknya juga jadi hamba. Kepikiran kita ini melayang, anak-anak orang ngomong itu tidak paham yang diomongkan oleh orang itu. Padahal tempatnya di tempat yang sama. Jadi saya sering mengatakan kepada banyak orang, tempat tanah yang kita injak ini tidak bisa menjadikan kita sedih, tidak bisa memenjarakan kita. Tanah yang kita lewati, suasana pagi, suasana maghrib, suasana ini panas, hujan, itu tidak bisa menjadikan kita sedih, tidak bisa menjadikan kita khawatir. Tidak ada hujan menjadikan kita khawatir, tidak ada. Ya, hujan, panas tidak bisa menjadikan kita khawatir. Sendiri, rame-rame itu tidak bisa menjadikan kita khawatir. Yang menjadikan kita takut, khawatir, sedih diri kita sendiri. Persepsi kita terhadap apa yang kita alami itu yang menjadikan kita ini hidupnya khawatir, sedih, takut, kemudian nafsu karakter kita jadi bergejolak dan lain-lainnya. Jadi sebetulnya yang harus kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Makanya doanya Rasulullah SAW, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, jangan kau pasrahkan aku pada dirimu sendiri walaupun sekejap mata. Jadi kita ini tidak boleh percaya pada pikiran kita sendiri seperti tidak bolehnya kita percaya kepada bisikan setan. Sebab setan itu mengganggu kita melalui pikiran-pikiran kita yang tidak benar. Caranya supaya saya selamat dari semua ini, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan menjadi orang yang merdeka. Atau kamu nekat. Kalau yang negatif nekat, tabrak semuanya. Itu kamu juga bisa merdeka. Wa abna'ul akhirah. Sedangkan anak-anak akhirat, kata Imam Ghazali. Kalau tadi pembahasan dunia, farasumalihim hadhil khaslah. Modal mereka untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari segala ikatan dan kendala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal mereka hadhil khaslah, cuma sifat ini. Apa sifat itu? Allati hiya at-tawakkul, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ghaflul qalbi 'anil 'ala'iq, dan memutus dari hatinya itu
ilusi-ilusi dan yang semacamnya. Nah, itu semua caranya dengan bertawakal. Lama ahkamuha wa a'tawha hablaha. Ketika seseorang pejalan rohani telah ahkamuha itu artinya betul-betul menyempurnakan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mendirikan ketawakalannya kepada Allah dan memenuhi hak-hak sifat tawakal itu di dalam hidupnya. Tafarradu li ibadatillahi ta'ala, maka dia akan mampu mengosongkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengosongkan hatinya, mengosongkan waktunya, mengosongkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum seseorang itu ahli dalam bertawakal, maka dia tidak mungkin bisa 100% menyibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah. Jadi ini sifat yang sangat penting sekali yang harus kita latih diri kita ini. Kita ini harus melatih diri kita untuk percaya kepada Allah. Sebetulnya kan ini kalimat yang menggelikan. Bagaimana kita ini kok harus melatih diri kita percaya kepada pencipta kita? Harusnya kan kita ini tidak perlu melatih. Kalau kita betul-betul yakin Allah itu yang menciptakan kita, harusnya kita itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harusnya ragu-ragu kepada selain Allah. Tapi yang terjadi karena rasa percaya kita terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala itu sangat tipis sekali. Rasa iman kita terhadap kekuasaan, kekuatan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sangat tipis sekali. Yang terjadi adalah kita lebih percaya dengan selain Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih percaya pada pikiran kita sendiri. Kita lebih percaya kepada uang. Kita ini hidup kita merasa aman kalau sudah saldo kita tambah. Padahal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasa aman. Kita lebih merasa aman terhadap kelompok-kelompok tertentu yang sebetulnya segala hal tersebut tidak bisa mengamankan kita, karena mereka semua selain Allah bersandar kepada Allah, perlu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tingkat ketawakalannya sangat tinggi sekali seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, saat didatangi Jibril waktu dia mau masuk ke apinya Namrud dan Jibril menawarkan bantuannya, dia tidak merasa aman, tidak percaya terhadap bantuan Jibril. Kata Ibrahim, "Amanika la amanullah." Di mana ada apinya Namrud, dilempar oleh Namrud, mau jatuh ke api, muncul Jibril. "Ya Ibrahim, atahtaju ilayya?" "Ya Ibrahim, saya bantu." Ini Jibril ini cinta terhadap para anbiya, para rasul. "Atahtaju ilayya ya Ibrahim." Tapi bagi Ibrahim ucapan Jibril itu adalah ujian dari Allah SWT, yang sama ujiannya dengan api yang ada di depan. Yang ini ujian bantuan, yang itu ujian bahaya. Ujian bantuan. Atahtaju ilayya ya Ibrahim, kata Jibril. Ibrahim, minta. Kamu mau bantuan saya bantu kamu sekarang ya Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ini sekali lagi mau masuk api. Amanika, ya, amanullah. Kalau dari kamu ya Jibril, saya tidak perlu bantuan. Kalau dari Allah saya perlu bantuan. Ini ucapan tidak main-main ini. Ini luar biasa ini tawakal yang Ibrahim. Kemudian Jibril ini mengucapkan sekali lagi kalimat yang itu merupakan ujian buat Ibrahim. Bila utruk Allah, kalau kamu perlu bantuan Allah, minta sekarang kepada Allah, karena cintanya Jibril kepada Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ilmuhu bihali kafanya sholat. Pengetahuan Allah terhadap diriku ini sudah tahu apa yang aku perlukan lebih daripada diriku sendiri.
Lah kok aku pakai minta-minta menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala secara detail, ya Allah aku harus ini, aku mau ini, aku selamatkan dari ini. Lah Allah enggak tahu apa yang saya perlukan. Allah lebih tahu, kata Ibrahim, ilmuhu bihali kafani soal. Pengetahuan Allah terhadap apa yang aku perlukan itu melebihi apa yang akan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku diam aja pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak tinggi. Sama seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika mendapat ujian hebat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, Allah kemudian mengilhami beliau. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad munajat kafani dari rabbihi min su'ali wa khiyani fadu'ati wa bihali syahidun li istighfari. Ilmu Allah Subhanahu wa taala kafani sudah mencukupi aku. Allah kan Maha tahu terhadap diriku, itu sudah cukup. Min su'ali wa khiyani cukup, sudah tidak perlu lagi permintaan dan doa-doa. Nah terus kenapa kamu sekarang tetap berdoa? Berdoai waktu aku itu hanya berdoa dan memohon. Syahidun li bistighfari. Aku hanya mau menunjukkan kefakiranku kepada Allah. Tapi bukan karena biar Allah tahu. Paham? Saya ini berdoa bukan karena saya punya pemikiran kalau saya tidak berdoa nanti Allah tidak tahu. Kalau saya tidak minta, saya tidak jelaskan, nanti tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak. Allah itu Maha tahu terhadap apa yang saya perlukan. Terus kenapa kamu berdoa? Saya berdoa hanya karena doa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan saya berdoa supaya saya itu tetap selalu sadar bahwa saya ini perlu kepada Allah dan saya ini fakir kepada Allah. Selebihnya enggak. Hajatuna katsir wa anta alimun biha. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Wahai Allah yang tidak perlu permintaan dan perincian dari doa-doa, dan perlu tafsir lagi. Aku ini tidak yang aku perlukan ini, kamu tidak perlu saya rincikan ya Allah apa yang saya. Ada orang dari takutnya dia itu rincikan satu, tiga, catat semua doa-doanya. Kalau ini dia catat, dia minta kepada Allah, dilandasi karena kefakiran, ini sesuatu yang terpuji. Tapi kalau dilandasi dengan takut Allah tidak tahu apa yang dia tahu, ini sesuatu yang buruk. Ini orang yang imannya tipis, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ghazali mengajarkan kita supaya kita ini pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tahu kondisi kita melebihi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih perhatian kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak perhatian kepada diri kita sendiri. Dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, ummati, ya Allah, umatku. Nah, diri selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perihal umatnya. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, bagaimana menurutmu kalau nanti di hari hisab engkau ini yang aku pasrahi untuk menentukan mana umatmu yang masuk surga dan yang tidak. Dan urusan hisab aku pasrahkan kepada Muhammad. Terserah engkau yang menghukumi umat. Kalau kita berkata, umpamanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipasrahi, ya bulan nanti urusan anakmu di hari kiamat. Kita nanti sama kita sendiri. Urusan anakmu di hari kiamat
Gimana? Pasti kan? Alhamdulillah, ini anak saya mau saya selamatkan. Nanti urusan anak kamu, keluarga kamu, saudara kamu, istri kamu, teman-teman kamu, saya pasrahkan. Wah, pasti kita bahagia sekali. Karena kita pasti akan menyelamatkan keluarga kita, anak kita. Nabi Muhammad SAW itu cintanya sama umat itu luar biasa. Sampai Allah mengatakan, Azizun alaihi ma'anittum hadisun alaikum. Nabi Muhammad itu luar biasa cintanya kepada umatnya. Sangat tamak kebaikan untuk umatnya. Allah, dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, ya Allah, ya Muhammad, aku pasrahkan nanti di hari kiamat umat-umatnya kamu sudah nanti. Tapi untuk Nabi Muhammad, kalimat itu adalah ujian. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, jangan pasrahkan umatku kepada diriku, jangan pasrahkan diriku kepada diriku. Engkau ini adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Siapa? Kata Rasulullah SAW. Saya tak mau umat saya dipasrahkan kepada diri saya. Aku pasrahkan umatmu kepada umatku kepada Allah. Karena yang maha pengasih, maha penyayang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya luar biasa ini riwayat ini. Kita ini kadang-kadang di dalam hidup merasa kita ini lebih sayang kepada diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa lebih sayang kepada orang tua kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa lebih sayang kepada anak kita sendiri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal rasa sayang kita kepada diri kita, kepada keluarga kita tidak bisa dibandingkan dengan rasa sayangnya Allah kepada mereka. Jadi ketika kita ini takut Allah ini berbuat makar dalam tanda kutip, nanti Allah nanti menjadikan anak saya seperti ini, Allah menjadikan saudara saya seperti ini, Allah menjadikan orang tua saya seperti ini. Berarti kamu ini hamba yang tidak percaya kepada Allah, tidak punya kepercayaan kepada Allah. Kamu ini hamba yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang harusnya kita lakukan? Kita harus memerdekakan diri kita dari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, saya harus mendidik anak saya, saya harus mengajarkan kebaikan kepada anak dan keluarga saya. Wajib, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah saya mengajarkan banyak hal, pasrahkan nasibnya kepada Allah, karena kita tidak bisa ngatur nasib diri kita sendiri, tidak bisa, apalagi ngatur nasibnya orang lain. Begitu juga seorang dai terhadap umat. Dia ingin menyelamatkan umat, bukan dia yang menyelamatkan umat. Dia itu hanya menyampaikan nasihat, pesan kepada umat. Umat itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, apa itu artinya? Pernah nggak kita sampaikan? Hasbunallah, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik wakil. Hadirkan itu untuk diri kita, untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ikut sertakan dalam zikir kita itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalau kita resapi, nanti akan timbul rasa tawakal di dalam diri kita. Kita lanjutkan. Tafarraqu li ibadatillah. Kalau sudah mantap ketawakalannya, akan kosong jiwanya, hidupnya semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tamakkanu minat tafarruqi 'anil khalqi, dan dia akan benar-benar tafarruq itu tidak bergantung kepada makhluk lagi, tidak perlu lagi kepada makhluk. Dia akan benar-benar cukup dengan dirinya sendiri, karena dirinya ini bergantung kepada Zat yang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafarruq 'anil khalqi, dia
belas kasih makhluk, tidak bergantung, tidak bersandar dengan makhluk siapa. Itu sebabnya kita dapati sebagian wali, ini ceritanya Imam Ghazali. Wasiyah fil ardi, orang-orang yang tawakal dia akan melancong, berkelana, mengelilingi bumi ini tanpa rasa takut. Orang yang tawakal dia akan menjalani bumi ini tanpa rasa takut. Seperti orang yang nekat tadi. Orang yang nekat dia akan pergi mana-mana. Orang yang tawakal dia akan pergi di segala tempat, tak takut. Kalau orang yang banyak pikiran baru mau pergi, belum sarapan ya, saya batuk. Baru mau jalan ke sini tuh, uangnya cukup dari. Baru mau jalan itu, nanti di sana masuk angin. Baru mau berangkat ke tempat ini dekat, tempat dekat. Ayo kita pergi ke sini. Jangan nanti di sana saya migrain, saya pusing. Nanti di sana saya nggak bisa apa. Nanti mobilnya mogok, nanti A, B, C, D, dan mana-mana yang tinggal di tempat tidak ada rasa tawakal kepada Allah SWT. Orang yang bertawakal kepada Allah SWT, asyah fil ardi, dia berkelana di segala tempat. Waqti hamil fayafi, dia akan menembus padang Sahara. Dia akan menembus lautan, dia akan lewati padang Sahara, dia akan lewati. Wastiqamil jibali wasyi'abi, kita dapati mereka orang-orang yang bertawakal, mereka itu bermukim di gunung, di lembah-lembah yang tidak ada orangnya, tidak takut. Itu di kota Tarim sana ada sebuah bukit besar, gunung besar, namanya Ar-Gidbah. Ada yang disebut Ar-Gidbah. Kata Abdul Umar bin Rahman Nahdar yang mengatakan zaman nazar Ar-Gidbah dan syamali al-mahabbah. Zaman nazar Ar-Gidbah dan syamali al-mahabbah. Siapa yang memandang tanah Gidbah itu, tanah Gidbah dari Bapak dan syamali al-mahabbah, maka dia akan mencium aroma cinta. Apa yang maksudnya? Al-Gidbah itu sebuah bukit yang ada di kota Tarim. Bukitnya itu dalamnya ada buah-buahnya, ada ceruk-ceruknya. Dulu para aulia di Tarim, para pelana di Tarim, kalau malam hari begitu warganya tujuan, mereka naik di bukit itu, satu ada di gua sana, satu ada di gua sini, satu ada di gua atas. Malam-malam sendiri, nangis mereka di gua itu, sujud tunduk kepada Allah SWT sendiri. Waktunya sebelum hajat mereka sudah ada di masjid Pak tahajud di situ. Dan ada yang tahu satu sama lain, tidak ada yang saling lihat. Dulu ada lampu seperti sekarang, nggak pakai senter. Kalau kita suruh pergi ke gua itu, pikiran macam-macam. Bekalnya dulu kita, yang bekalnya ada juga, ada dagingnya, ada kalnya, ada begaduk, kerupuk ada, bekalnya. Bawa panadol, bawa ini, macam-macam kita ini. Bantal ini semuanya basuhnya mereka nggak ada, bebas mereka. Boleh berangkat ke gunung, tinggal di gunung ini nggak tahu ini gunung ini siapa ada siapa tidak. Berani seperti itu. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyi'ab juga lembah-lembah. Fasaru agwiyal ubad. Mereka itu kemudian menjadi hamba-hamba yang kuat, tidak gampang pilek, tidak gampang masuk angin, tidak gampang ngeluh, tidak gampang sedih, tidak gampang ngeluh, tidak gampang ngadu, tidak gampang merintih, sedikit-sedikit. Bukan hamba, mereka ini bukan hamba. Rijaluddin, mereka inilah orang-orang yang memegang teguh agama, orang-orang besar dalam agama. Mereka inilah ahraran nas, manusia-manusia yang merdeka.
merdeka, betul-betul merdeka. Merdeka dari segala kegundahan dan kesedihan dan ketakutan. Wa mulukal ardi bil haqiqah. Mereka inilah raja-raja dunia secara hakikat. Rajanya dunia itu yang betul ya mereka. Kalau raja yang cuma gambaran, takut dia. Takut nanti posisinya jadi perang. Takut nanti ada pemberontakan. Enggak raja, enggak bebas, sudah merdeka. Yasiruna haitsu yasha'un. Mereka ini pergi ke tempat manapun yang mereka suka. Wa yanziluna haitsu yasha'un, dan mereka singgah ke tempat yang mereka inginkan. Ini orang yang merdeka betul. Kalau kita penuh perhitungan di mana-mana. Wa yaqsuduna min al-umuri al-'idhami 'ilman wa 'ibadatan ma yasha'un. Dan mereka menuju ke tempat manapun yang mereka inginkan, atau mereka menuju segala perkara yang besar karena untuk meraih ilmu dan ibadah di perkara manapun, di tempat manapun. Ada ilmu di situ, mereka mau ibadah berangkat nih. Tidak peduli suasana dolar naik, dolar turun, pasar besar, pasar sepi, tidak peduli mereka dengan hal-hal itu. Ini orang yang bebas, orang yang merdeka. La a'ib lahum, tidak ada rintangan buat mereka. Wala hajis, tidak ada penghalang bagi mereka. Lahum dunahum, atau yang lebih dari itu, atau rintangan yang semacam itu. Fakullul amakin lahum wahid. Ya. Buat mereka segala tempat itu ya sama. Tidak ada. Jangan datang ke tempat itu ya, itu serem. Jangan pergi ke tempat itu ya, kenapa? Kamu kalau masuk ke tempat itu sumpah, tidak ada. Jangan pergi ke tempat itu ya, kenapa? Oh, itu banyak orang-orang yang nanti kamu intimidasi. Oh, tidak ada mereka. Buat mereka semua tempat sama. Itu tempat tidak ada airnya. Nanti kalau di situ kamu kehausan. Loh, di situ tempat itu tidak ada daratan. Di laut, di tengah laut kamu nanti bisa mati. Oh, tidak ada. Buat mereka semuanya sama. Laut, darat, gunung, lembah, tempat angin, tempat sepi, tempat banyak airnya, tempat kering, padang sahara. Buat mereka semua tempat itu satu. Sebab mereka tidak bersandar dengan selain Allah. Karena Allah itu satu. Dimanapun mereka berada, ada Allah. Nah, kalau kita karena tidak ada Allah di dalam hidup kita, kita perhitungkan tempat itu kita perhitungkan. Wa kullu azman indahum wahid. Semua zaman buat mereka sama aja. Karena Allah itu ada di setiap zaman. Mau COVID, mau bebas dari COVID, mau zaman pasar rame, pasar sepi, semua sama. Bersama-sama orang sendiri, itu juga buat mereka sama. Wa ilaihil isyarah bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari hal tersebut seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyakuna aqwan nas." Siapa yang menginginkan dirinya menjadi manusia yang kuat, falyatawakkal 'ala Allah. Maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Berarti kalau orang tidak bertawakal kepada Allah, dia akan lemah. Tawakal itu seperti apa? Nanti kita akan belajar, ini kan baru penjelasan. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man sarrahu ayyakuna akraman nas." Siapa yang ingin menjadi manusia yang mulia, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kalau jadi orang mulia, takwa kepada Allah. Wa man sarrahu ayyakuna aghanan nas. Siapa yang ingin menjadi manusia terkaya, saya ingin menjadi manusia paling kaya. Bagaimana caranya? Ini resepnya Nabi Muhammad. Falyakun bima fi yadillah awsaq minhu
yablu'u bima fi yadihi. Orang yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaklah dia harus menanamkan di dalam dirinya lebih percaya kepada yang di tangan Allah daripada yang ada di tangan. Orang kalau masih lebih percaya dengan apa yang di tangannya, tidak percaya dengan apa yang di tangan Allah, dia miskin. Walaupun dia di tengah-tengah harta, dia akan miskin, takut. Tapi kalau orang percaya harta saya bilang seperti lebih baik kita punya harta di dalam satu bank atau kita punya jadi harta kita titipkan bank, atau lebih baik harta kita titipkan Allah. Lebih percaya mana kita, bank atau lebih baik kita titipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap kita mau, kita minta kepada Allah, ya Allah saya mau, maka Allah dikasih. Allah kan maaf, kita titipkan ya Allah, rezeki saya titipkan ke Allah. Setiap kita mau melakukan sesuatu, kita punya hajat diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Ustaz, kadang-kadang saya punya hajat juga tidak diberi oleh Allah. Berarti itu tidak pantas. Allah itu maha baik. Kalau kamu punya hajat minta sama Allah dan dikasih, itu berarti Allah menginginkan hajat kamu itu yang baik yang ini. Nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Sama juga kita kalau minta uang kita sendiri di bank, salah prosedurnya dikasih tidak tahu. Ini tidak dikasih, maka kita memotong uang saya, kita tanda tangan tidak betul kan? Nah kadang-kadang kita juga minta sama Allah, prosedurnya juga tidak lengkap, Allah tidak diberi. Tapi kita harus lebih pasrah kepada yang di tangan Allah daripada yang di tangan kita sendiri. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Akhrajahu Hakim. Wa'an Sulaiman, kita lanjutkan sedikit. Diriwayatkan dari Sulaiman Al-Khawas rahimahullah. Sulaiman Al-Khawas dia berkata, "Law anna rajulan tawakkal 'ala Allah subhanahu bi sirrin niyyah." Andai kata seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan niat, betul-betul dari dalam hatinya, la taja ilaihi al-umara wa man dunahu. Maka para pemimpin dunia ini dan siapa yang di bawah pemimpin itu akan datang ke dia, perlu kepada dia. Bukan dia yang perlu kepada pemimpin, dan orang-orang yang pemimpin di dunia ini akan datang ke dia, perlu kepada dia. Dan itu terbukti. Orang-orang yang kita lihat dari kalangan ulama, orang-orang besar, yang mungkin di antara kita pernah bertemu, saya sendiri pernah melihat orang-orang besar dari kalangan ulama, pemimpin-pemimpin dunia itu datang kepada mereka, apalagi dalam mau pilpres. Mereka menginginkan dukungan, menginginkan mereka semua tidak ada kaitannya dengan pilpres itu. Nah, cuma netizen ini yang kemudian konframe kan. Ada pemimpin kalau urusan itu datang ke majelisnya ulama fulan, kiai fulan, habib fulan, datang di situ duduk hadir majelisnya, oh ini berarti dia dukung. Nah, padahal habib atau kiai itu tidak pernah dukung partai manapun, karena mereka itu adalah kelompoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partai mereka adalah Allah, partai mereka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemimpin dunia, raja-raja itu sudah dari zaman dulu seperti itu. Dari zaman dulu itu seperti pemimpin itu akan datang kepada ahli. Nah, kemudian kata dia, wa kaifa yahtaj ila ahadin wa maulahu ghaniyyul hamid. Nah, bagaimana mungkin orang yang tawakal kepada Allah itu perlu kepada selain Allah, padahal Tuhan dia yang dia bersandar kepadanya itu Al-Ghaniyyu Al-Hamid, adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji, selalu memberi, selalu memperhatikan. Jadi dia sudah tidak perlu dengan siapa selain dia, perlu kepada dia. Dia tidak perlu kepada selain dia kecuali Allah. Nah, kita kalau tawakal kepada Allah,
bukan sombong, tapi tahaddusan bil nikmat, memberitakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia mengatakan di musim paceklik di Hadramaut, waktu itu pernah terjadi musim paceklik, kata dia, sudah 3 bulan ini aku menjamu makannya seluruh penduduk kota Solo. Seluruh penduduk kota Solo makan pagi, siang, malamnya dijamu oleh Habib Ali dan teman-teman. Jadi kalau kita yang namanya satu pansel makan pagi, siang, sore setiap hari di rumah saya. Berani kita undang maulid aja bingung kita. Ini datang berapa orang ini? Undang maulid aja kita bisa puas kita. Dan nanti ada yang datang makan ini takut juga. Ini pagi, siang, sore jam sama gimana? Makannya di rumah saya. Satu kota. Kata Habib, siapa raja yang seperti saya? Ada nggak raja yang seperti saya? Raja. Ayo presiden, berani nggak presiden mengumumkan? Pagi, siang, sore makan di istana saya. Dan mungkin berani. Hitung-hitungan di saya. Ini sekian. Pasti yang disajikan itu jauh, yang disimpan dia lebih banyak daripada yang disajikan. Karena dia tidak bersandar, kalau nggak bersandar itu pada satu tadi. Habib Ali ini, kata Habib Ali, saya ini kerjanya apa? Nah kalau raja itu memang mengumpulkan pajak, bupati dari rakyatnya. Kamu pernah lihat saya kerja? Tidak pernah. Dia sudah duduknya maulid, hadir majelis, dakwah di sini, tapi saya bisa menjamu 3 bulan. 3 bulan, satu kota saya jamu, pagi, siang, sore makan di rumah saya. Terus alim betul. Ini loh kerajaan yang betul. Kalau kamu sudah punya keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ini akan berfirman kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani wastahini man khadamani. Dari dunia, berkhidmatlah kamu, layanilah orang-orang yang melayani aku Allah, dan jadikan pelayanmu orang-orang yang melayani. Ini luar biasa. Cucunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Anis bin Ali, kita semua mungkin pernah dengar. Dia pernah bicara di majelis itu, saya tidak lupa. Waktu haul, pernah hajar haul Solo. Haul Solo itu yang datang ribuan. Habib Anis itu kerjanya cuma punya toko di sebelah masjid, cuma menjalankan perintah Allah. Ya, tokonya kalau masuk jual hal-hal yang biasa, kopiah, sarung, bukan murah dia ya. Tapi kalau tamu datang dari zaman kaya dulu, Habib Ali dan Ali Al-Habsyi. Habib Ali juga seperti itu. Kerja ada. Tapi kalau datang tamu satu bis, kadang-kadang datang di amal, ada yang diingatkan. Kita ada itu Anis juga seperti ayahnya, menjamu tamu siapapun yang datang, dia jamu dengan banyak makanan. Dia hargai tamunya. Dia pernah berbicara di depan kita, kalian ini pernah pikir berapa beras yang kita habiskan untuk haul, berapa daging kambing yang kita habiskan. Nah, waktu haul itu kita cari daging kambing di surga, semuanya sudah disedot untuk haul. Berapa yang kambingnya dipotong. Kemudian kata beliau, bagaimana caranya membagikan nasi ini ke orang yang datang semuanya. Tidak pakai panitia, tidak pakai apa. Kalian pernah mikir, ini siapa yang menjalankan semua? Menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak kita kalau jadi Habib Anis mau dekat, kalau sudah sakit kita. Bayangkan nanti yang datang ada berapa ribu orang, tidak pernah tahu. Ini jumlahnya yang pasti kan tidak pernah tahu. Sekarang aja orang undangan untuk pernikahan aja kan jumlahnya mau tahu pasti. Bisa hadir atau tidak, dikirim pakai
apa namanya WhatsApp ini hadir konfirmasi supaya bisa tahu berapa jumlah makanan yang disediakan. Kita lihat sendiri aja. Nah, ini orang-orang besar. Orang-orang besar. Nah, pelajaran bagi kita. Wa'an Ibrahim kita semua yang ada. Contoh-contoh seperti ini, kisah-kisah seperti ini. Ini buat mengukur kita ini baru ada di mana. Kadang-kadang kita ini dibuat takut oleh masalah yang tidak ada artinya, dibuat sedih oleh masalah yang tidak ada artinya. Nah, kalau kita membaca kisah-kisah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tahu sebetulnya apa yang kita alami ini tidak ada artinya. Abdullah bin Al-Haddad juga pernah seperti itu. Suatu ketika dia berjalan bersama muridnya, jalan dia mau ziarah Sayyidina Imam Ahmad bin Muhammad. Jalannya naik tangga. Muridnya ini jalannya satu-satu, lesu. Belum dia kalau ada nengok ke arah muridnya, kamu kenapa? Lesu seperti itu. Kalau bahasa saya sekarang sudah flu, sedang greges, sedang flu saya, makanya saya pelan. Senyum, kata mana tangan kamu, tangan yang pegang dimasukkan ke dalam bajunya Dr. Adel. Ternyata badannya Dr. Adel panas semua, panas sakit ini, panas kulitnya ini panas. Kamu sakit, panas badan kau. Kata Dr. Adel, ini sudah saya alami 2 tahun tidak sembuh-sembuh. 2 tahun panas. Tidak ada masalah. Kami baru greges sebentar saja katanya. Ini memberi pelajaran kepada murid. Kami baru suruh pilek sebentar, jalannya sudah lesu. Ini saya ini mengalami panas ini 2 tahun katanya. Seperti biasa kayak tidak ada sakit, tidak ada orang. Ini juga dilakukan Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah disuruh Sayyidina Ali datang ke rumahnya Rasulullah menyampaikan 3 hari mereka ini tidak makan. 3 hari tidak makan. Datang Sayyidah Fatimah, lapor Rasulullah, ya Rasulullah, laparnya ini nyindir. Ya Rasulullah, manusia itu seperti malaikat atau tidak? Wahai ayah, manusia itu seperti malaikat atau tidak? Kalau malaikat kan makanannya tasbih, berzikir, rukuk, sujud. Tapi kan manusia tidak seperti malaikat. Rasulullah paham. Memang tangan kamu dimasukkan. Apa ini? Ternyata ayahnya sendiri 3 bulan dapurnya nggak makan. Rasulullah ini mengganjal perutnya dengan pelajaran untuk ini. Kita ini sama-sama lapar. Nah, itu ini cuma dunia. Kata Rasulullah SAW, mau nggak aku beri A, B, C? Kata Rasulullah, aku punya makanan banyak. Aku berikan makanan yang banyak ini kepadamu, atau aku berikan kepadamu zikir yang diajarkan oleh Jibril kepada. Kalau kita bagaimana? Apa ini? Apa? Jadi kalau kita dalam hati apa malah dikasih zikir. Kalau kita seperti itu, cukupi kamunya. Saya ada makanan. Nah ini saya baru dapat makanan. Aku serahkan ke kamu, atau aku ajarkan kepada kamu zikir yang diajarkan Jibril kepada. Saya dapat bilang aku pilih zikir. Zikirnya yang ya masakin, ya dalam sebuah dalam hati, itu yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Itu ada juga dari Ibu Rasul mengajar. Akhirnya diajarkan zikir itu, Tuhan tidak bawa apa Sayyidah Fatimah. Datang ke rumah Sayyidina Ali langsung naik. Mana? Gimana kabar? Kata Sayyidah Fatimah, aku pergi darimu membawa masalah dunia, aku kembali dari ayahku membawa
aja mudah dari kami. Kalau tidak bisa mampu, karena mereka semua adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau dipilih Allah, ya harus punya sikap seperti itu, punya sifat-sifat seperti itu, kita tergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau bicara itu gampang, itu gampang. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan dipermudah. Amin. Ya biasa berasir, berasir, ada yang biasa. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجتنا كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم انا نخاف بك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وحسن بعينك الذي لا تنام ومن بكلمك الذي لا تضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت تجرنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ربنا اعطانا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا عقبتي وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين. ربي اسمع بدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نصر بكل سوري بالمصطفى رسولي نصر بكل سوري بالمصطفى رسولي نصر بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى نقص الصبر والحمد لله في البدء والتناهي.